Selamat datang di BCD FM episode 5 bersama saya Mipo, saya Aji, saya Otong. Yang benar dong. Oh, siapa? saya Gayu. Oh ya. Sekarang seperti sapa biasa dulu ya. dong. Oh ya. Apa namanya ya penggemar kita ya? Ya. Sobat Kampol, Sobat Kampol. Nah, Sobat Kampol, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, sekarang kita akan bahas hal yang dimana-mana diperbincangan oleh ahli-ahli. Pasti diperbincangkan hal ini. Dan sekarang kita akan bahas tentang bicara kasar atau kotor. Itu artinya kita jenius atau orang cerdas. Wih, sering nih gua nih. Cocok berarti. Sering apa? Sering ngomong kasar. Oh iya. Kasar. Sebenarnya ngomong kasar tuh tergantung dari pelafalannya. Sebenarnya Pelafalan. Pengucapan. Nada-nada bicaranya seperti apa gitu. Oh, berarti ada yang anjing. Iya, jadi semakin ngegas semakin kedengeran kasar. Sebenarnya anjing kan kalau dipikir-pikir ya apa sih hewan aja gitu kan. biasa. Iya. Malah anjing kan friendly gitu kan, malah anjing gitu kan. Enggak, kemarin ada yang bikin rabies anjing. Friendly mah. Anjingnya pakai masker. Jadi kita udah ngumpulin, gue doang yang ngumpulin bahannya. Gua yang ngetek. Oh iya, benar. Saya nggak ngapa-ngapain. Jadi udah ngumpulin beberapa artikel. Seperti biasa kita akan menilai artikel-artikel orang-orang ini ya. Siapa ini sekarang? Yang pertama ini dari liputan6.com. Yang nulis Fitri Syarifah. Oh, Syarifah. Syarifah. Bukan syariah ya? Bukan. Ini gambarnya kira-kira orangnya ngomong apa nih? Ini nanti gambarnya ada ditampilin ya. Ini kira-kira ngomong apa nih? Ngomong anjing tapi baru A udah difoto. Oh iya. Enggak, ini kayaknya ngomong 5 kan gak kasar, coy. Kasar, nulis 5-nya di aspal. Kotor, Oh, limanya iya. kotor, ini kotor. Nulis 5 di aspal kasar. Oh iya benar. kan? Aspal yang kasar berarti. Iya. Tapi kan ditulis 5-nya jadi ikut kasar dong. Iya. Lanjut, Apa enggak sih? tahu. Jadi dibacain aja ya. Tergantung pelafalan. Kalau 5-nya ngegas ya berarti kasar. Ya kan? Iya kali. Iya dong. Seperti diberitakan Mirror nih apa sih dia? Media. Oh ya, semacam media mungkin ya, media pemberitaan gitu ya. Mau ngomong udah susah banget. Iya. Oh, minum dulu, mau minum. Wow. Ambilin minum. Wih, ada minum coy. Weh, ada minum. Aduh, biasanya dibungkus-bungkus gini nih. Nanti kita dikira apa ya? Iya, apalagi plastiknya hitam. Wah. Padahal isinya keran tadi kan? Aku suka minum Amer ya. Seperti diberitakan Mirror. Ntar lu minum lagi. Oh iya ya. Itu minumnya udah tadi tapi efeknya baru sekarang. Iya. Emang orang giting goblok. Seperti diberitakan Mirror, Jumat 25 Desember 2015, para ilmuwan mempelajari kemampuan beberapa orang usia 18 sampai 20, berarti usia-usia kuliah lah ya. Kecuali yang nganggur. Untuk melakukan umpatan sebanyak-banyaknya dalam 60 detik. Awalnya mereka boleh mengumpat sesuai huruf, kemudian menyebutkan nama hewan atau kata biasa. Jadi mungkin mereka dikasih huruf selama 60 detik, terus mereka suruh ngumpat pakai huruf tersebut. Iya, jadi nama hewan atau kata biasa. Nah, jadi awalnya mereka tapi sesuai huruf. Jadi kan kalau hurufnya nggak, misalnya Indonesia nih, misalnya ini diuji di Indonesia. Terus kita dikasih huruf yang gampang mah, ya A gitu kan, anjing gitu. B banjing. Babi dong. Oh iya. B babi. C Celak. iya sih, cuman kan Sensitif. bapak lu. D apa D? Dongo. Oh ya dongo. Iya bener. Kalau gua salah satu ininya yang diuji. Masih ingat gua. Yang uji namanya siapa? Fitri Syarifah. Oh iya, dia Langsung nulis dia. langsung nulis langsung uji ya. Kebalik dong. Langsung uji, langsung baru nulis. Oh iya, udah. Suka kau bolak-balik. Biar pinter harus ngomong kasar dulu. Oh iya benar. Anjing. Wah, langsung cerdas nih gue. Siap. Jadi kalau misalnya huruf-hurufnya gampang nih yang diujikan ya kayak tadi anjing, babi gitu-gitu kan. Cuman kalau hurufnya ini enggak kita duga gitu. Z. Wah, Z anjing. Z. Apa ya? Z. Zebra dimakan anjing. Oh iya, masih bisa kasar. Bisa kasar. Huruf X apa ya kan? Iya, bingung gue juga. X-Men suka ngin. Gimana kan?
Katanya nih kemudian mereka menyebutkan nama hewan atau kata biasa. Kata biasa nih maksudnya dia suruh ngomong kata biasa tapi harus kasar gitu. Iya, makanya kan gue bilang tadi tergantung cara ngomongnya. Oh iya. Makin ngegas makin kasar itu udah. Kalau di Jakarta gitu, Pak. Berarti kalau misalnya sebenarnya katanya ini bagus nih, cuman mereka suruh ngomongnya konteksnya kasar gitu ya. Iya. Aku cinta kamu. Heeh. Iya kan. Mana lo? Kayak kasar gitu padahal. Iya. Mana lo? Biasa aja sebenarnya. Terus peneliti menemukan mereka yang kosakata lebih banyak itu katanya lebih cerdas gitu. Katanya orang-orang yang bingung tuh nyari kosakata itu katanya mereka tidak lebih cerdas daripada yang kosakatanya banyak gitu. Berarti ini penilaiannya berdasarkan bagaimana cara si orang yang diuji itu berpikir cepat. Iya kali. Iya benar-benar. Apa harus kata-kata kasar? Iya, Pak emang disambung-sambungin aja ya. Iya. Atau emang nih Fitri Syarifah ini dia emang suka ngomong kasar tapi dia pengen bener gitu. Jadi nguji-nguji sendiri gitu. Bikin riset sendiri. Jadi setuju nggak sama Fitri nih? Kalau caranya setuju gua. Tapi belum membuktikan ya. Tapi nggak harus kata-kata kasar sebenarnya. Iya. Dan penilaiannya berdasarkan gimana cara lu bisa berpikir cepat dari huruf-huruf tersebut jadi kata-kata kasar. Sebenarnya nggak kata-kata kasar, yang lain juga bisa. Yang penting mikirnya cepet gitu. Kalau menurut gua kayak gitu. Bener juga, gue setuju. Biar clickbait dikasih kata-kata kasar bisa bikin cerdas gitu. Oh iya, benar. Jadi belum kita setuju ya. Berarti belum membuktikan bahwa ngomong kasar itu artinya jenius. Oke. Itu cuma salah satu contoh aja. Artikel kedua dari hipwi.com, judulnya 6 sisi lain dari orang yang suka ngomong kasar. Ketahui sebelum kesalahpahamanmu membesar. Wih, pantun coy. Anjay. Gimana? Oh iya. 6 sisi lain dari orang yang suka ngomong kasar. Ketahui sebelum kesalahpahamanmu membesar. Oh iya. Tapi kurang. Jangan sampai pertemanan kesasar. Iya, terus lanjutannya? Makan mulu jadi melebar. Yang penting ar. Iya, benar. Astaga. Mencerminkan orang Indonesia. Budayanya kan kita harus baca poin-poinnya doang. Nah, ini kita contohin di sini nih. Kita nggak usah baca deskripsinya yang ini. Nomor 1, orang-orang ini biasanya pandai menempatkan diri. Ada semacam aturan tak tertulis, kapan bisa berkata kasar, kapan juga harus jaga ucapan. Ini Gimana maksudnya? Jadi intinya tuh dia apa ya? Orang yang suka ngomong kasar dia malah tahu tempat. Oh, iya. I see. Oke. Tapi apa? Kayaknya nggak gitu deh. Jadi gimana? Kenapa nggak gitu? Iya. Kadang malah orang suka ngomong kasar ya sembarangan aja ya. Tiba-tiba ngomong kasar gitu. Nggak lihat tempat malah. Benar. Malah nggak lihat tempat. Benar. Ada yang kayak gitu. Ada. Berarti Jadi dia ini ngomong kasarnya. Bangsat lu. Nggak tahu tempat lo. Iya. Nggak tahu tempat. Ini di mana sih? Di jalan atau di mana nih? Ada, berarti menurut dia ada wadahnya sendiri, tempat. Oh iya, kasar. benar. Perkumpulan orang ngomong kasar. Oh iya. Ada tuh di Dimana? OMK. OMK apa tuh ya? Organisasi salah dong. OMK. Organisasi ngomong kasar. Oh iya. Jadi katanya mereka ngomong kasar biar diwajarkan gitu, biar orang tuh ini ada platformnya sendiri. Iya, ada platformnya sendiri gitu. Gila. Dia Tama. memisahkan diri dari masyarakat karena nganggur sebenarnya. Punya akun ya berarti ya? Punya. Kalau bikin juga dah. Boleh. Selanjutnya, berkata kasar tak berarti mereka mudah marah dan membenci. Kadang lewat cara ini mereka mengekspresikan diri. Wah. Emang berkata kasar mengekspresikan diri selain marah itu apa gitu maksudnya? Ini NATO maksudnya. Bisa NATO kan mengekspresikan diri, maksudnya seni ya kan. Nah, itu tulisannya anjing tuh. Iya, pakai silet nih kan. Waduh. Selfie juga. Kenapa? Waduh, oke, lanjut. Mereka yang suka ngomong kasar biasanya tak segan mengungkapkan kejujuran. Bagi mereka lebih baik dikatakan daripada ditahan. Oh. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak setuju? Gue juga setuju nggak setuju. Gue nggak setuju aja. Tergantung konteksnya. Karena nggak semua yang jujur itu baik untuk didengar orang. Oh iya, paham.
Kalau Kan orang beda-beda kan. Dengar sesuatu yang jujur walaupun menyakitkan, ada yang terima, ada yang sakit hati gitu. Jadi sebenarnya anjing lu sebenarnya mirip anjing nggak? Gitu kan. Wah, ada yang sakit hati. Wah, nggak bisa, nggak terima. Kalau yang lapang dada dia terima. Iya, pas dibales. Pas dikatain gitu, anjing lu, dia marah. Ngatain anjing beneran. Gitu. Woi, Tapir. Tapi gimana suara? Nggak tahu suaranya gimana. Maksudnya kalau Tapir juga kan bukan kata kasar kan, tapi tergantung mau ngucap apa nada bicaranya. Kocak juga sebenarnya, kocak tuh kasar cuy, kontol cicak sebenarnya. Woi, kocak itu kasar banget anjing kalau tempat gue, parah. nggak tahu siapa kok. Temen gua. Modal cicak kan. Gitu. Lanjut. Nggak, ini menurut gue juga ini cuy. Jembut kan sebenarnya juga singkatan jembut. Apa tuh? Jember Utara. Oh iya. Oh iya, benar. Jember Utara. Berarti kadang kata-kata kasar yang kita anggap kasar sebenarnya belum tentu kasar. Iya. Kayak bajingan itu kan ada sebenarnya ada istilahnya kan, Iya, itu di ada. Jogja tuh nama pekerjaan kan. Ya, bajingan ya di Jogja pekerjaan itu. Iya. Tukang ini apa? Gerobak sapi. Iya. Pokoknya baik gerobak Harapan sapi. Bukan. Gerobak ditarik sapi, yang nunggang, yang ngendaliin namanya bajingan. Ya gitu. Pernah baca juga tuh. Tapi maksudnya menurut gue jangan mengatasnamakan hanya kata kasar kalau untuk pengen berkata jujur gitu kan. Kalau mau jujur mah jujur aja ya kan. Nggak selalu harus pakai kata kasar. Iya, kan? makanya. Nomor 4, percaya atau tidak, meski mulutnya pedas, mereka lebih luwes dan gak baperan saat berteman. Berarti mereka gini cuy. Lebih luwes dia. Sambil makan ayam geprek level 100 gitu. Iya. Jadi mulutnya pedas. Gitu. Aduh. Tapi ini ada benernya sih. Biasanya tuh orang yang udah terbiasa dengan kata kasar gitu, yang udah paling parah kata kasarnya, itu biasanya mereka nggak tersinggungan. Cuman kalau misalnya emang konteksnya emang menyerang, itu orang juga pasti tersinggung ya kan, maksudnya. Ini bisa berlaku terhadap orang yang udah kenal, udah dekat gitu kan. Kalau misalnya orang yang gak kenal tiba-tiba di jalan ngentot gitu, ini kan juga kayak apa sih? Kan kita juga gitu kan. Jadi, orang belok salah ngesen goblok digituin kan. Kalau nggak kenal. ya kan itu juga tetap orangnya Baperan bisa, tetap itu bisa baper. ribut. Iya, udah ribut yang marah-marah malah yang salah belok. Iya. Pengen belok ke kiri ke atas malah. Di sponsor ya ada jalan. Ada. Lanjut. Nomor 5, mereka nggak berharap ditakuti orang, tapi kalau ada yang macam-macam dengan temannya, mereka akan maju dan membela paling depan. Waduh. Gua mah cabut anjing. Ngapain? Iya, ngapain ya? Ini mah tentang solidaritas aja ya kan, nggak harus lo Gak harus bisa ngomong kasar, solid iya, gitu. Gak ngomong kasar pun bisa solid ya. Kayak angkatan kita. Anjay. nggak ngomong kasar bisa solid, nggak ngomong kasar pun bisa sholat. Waduh. Lanjut. Nomor 6, mereka juga biasanya berani untuk tampil beda. Keberanian inilah yang mungkin kebanyakan orang nggak punya. Nggak juga kan, kita tampil beda aja ya kan. Iya, benar. Nah makanya Mereka juga biasanya berani untuk tampil beda. Keberanian inilah yang mungkin kebanyakan orang nggak punya. Keberanian inilah yang mungkin kebanyakan orang nggak punya. Berarti orang berani itu yang orang yang sering ngomong kasar. Iya. Orang gak ngomong Kan di kasar. Indonesia banyak yang ngomong kasar. iya, Berarti jangan kebanyakan. kesedikitan. Iya. Tapi nggak nyambung. Iya sih. Biasanya. Iya. Kenapa yang tadi yang buat cewek mulu ya? Oh iya bener. Ya kan? Konspirasi ini pasti. Konspirasi antar wanita Bukan ini. gitu. Oh ya mungkin mereka ini. Soalnya yang nulis cewek semua ya kan. Berarti ada sesuatu ini. Ya gue belum tahu. Pasti ada sesuatu. Karena ada kesamaan. Padahal baru 2 sih. Iya sih baru 2 ya. Baru 2 ini. Bisa jadi tapi Oh iya, kan bisa tidak jadi. Siapa tahu nanti kalau semuanya cewek berarti konspirasi. Siapa tahu ada perkumpulannya. Oh iya. Kan udah ada Oh iya tadi ya. ONK tadi. Jadi membernya cewek semua ya. Oh iya. Kita beralih ke artikel yang berikutnya. Kalau ini cewek berarti emang konspirasi cuy. Coba. Ini dari neds.id. Nah, fotonya Donald Trump. Ya fotonya Donald Trump. Ini kira-kira dia ngomong apa nih? Wah. Iya. Enggak sih, kayaknya bibir bawahnya gatal aja sih. Anjay. Digaruk lagi gigi. Tuh kan lihat gitu. Cuk. Iya benar. Itu di sana. Oh enggak cuy, kan udah jelas jarinya satu gini. Berarti apa? Ketuhanan. Oh iya. Allah Akbar. Kita aminin aja, Semoga dia Semoga dia bisa ngangkat jarinya 5-5-nya.
Gak cuma satu gini. Lanjut ya, oke. Judulnya sering ngomong sembarangan atau jorok. Bisa saja kamu jenius. Yang nulis ya cowok ternyata. Nah, makanya dia bilang bisa saja. Masih labil. Nggak Oh kayak iya. yang cewek-cewek tuh udah yakin banget Ya. itu. Member baru nih. Member baru ya. Namanya Fajar Anugrah Putra. Jadi tulisnya 15 Agustus 2016 pukul 16.41. Ini sore-sore berarti bukan anak senja ya, nulisnya sore-sore. Iya, padahal Fajar ya kan. Harusnya kan pagi. Oh iya. Yang pertama, bicara apa adanya, tak suka basa-basi. Ini deskripsinya menarik nih kayak. Sejumlah peneliti ilmu kejiwaan di Amerika Serikat menemukan bahwa orang-orang yang suka bicara apa adanya, tidak suka basa-basi atau kadang ngomong kasar adalah orang-orang yang termasuk level IQ yang tinggi alias jenius. Berarti apakah orang yang IQ-nya di bawah rata-rata terus dia ngomong kasar, Kasar. dia ngomong kasar atau ngomong kotor, tiba-tiba IQ-nya bisa bertambah. Iya ya. Iya kan? Bisa gitu dong berarti dong. Jadi nggak perlu belajar dong kalau mau pintar. Tapi tetap saja kadang. Oh iya, kadang. Tidak selalu berarti. Si labil memang si Fajar ini ya. Lain kali nulisnya pagi-pagi biar nggak labil, sesuai nama Anda makanya. Iya, iya benar. Masa tiba-tiba ada orang lagi ngerjain soal matematika yang sulit apa ya? 1 tambah 5 lah ya. 1 tambah 5 berapa ya? Ngentot lah. Oh iya, gitu. 17. Waduh. Salah. Ternyata emang goblok aja ya. Makanya. Gimana sih? Selanjutnya nih, tidur selalu larut malam. Semua mahasiswa melakukannya sepertinya. Iya. Tapi ada saja yang IPK-nya di bawah 2. Gimana sih ini? Berarti apakah orang yang tidak ngomong kasar tidurnya tidurnya awal gitu? Ya, awal ya. Bangun jam 6 pagi kan, wah jam 7 pagi ya tidur. Waduh. Dia 24 jam Terlalu awal itu. kehidupannya cuma 1 jam. Siapa ya itu ya? Kayak ada tuh di kampus gua. Kayak ada tuh. Nih kurang. Gondrong orangnya dulu. Oh iya. Sekarang dibotakin ya sampai sini ya. Waduh. Enggak dong. Selanjutnya, yang terakhir nih, tidak rajin beres-beres. Emang males aja sebenarnya. Kenapa? Kebiasaan-kebiasaan buruk yang seperti tidur selalu larut malam ya sebenarnya ya buruk kalau terus-terusan ya, sama tidak rajin beres-beres disangkut pautin sama orang yang suka ngomong kasar dan jenius gitu loh. Ini Padahal di Jepang orang-orangnya disiplin-disiplin. Iya, disiplin-disiplin. Rajin. Pokoknya rajin beres-beres mereka. Bertolak belakang sama dan poin ini. pinter juga ya kan. Pinter juga. Makanya bahkan mereka kalau misalnya mereka telat 1 menit gitu, mereka ngerasa gagal gitu loh dalam hidupnya kan. Kalau di sini mah waktunya emang telat sejam. Jadi di Indonesia kalau nggak telat malah ada yang kurang ya. Iya. Jadi misalnya ada rapat gitu kan, pada telat nih. Ada satu yang apa? Yang datang Berangkat duluan. awal. Datang duluan, malah dibicarain. Ih anjir, apaan sih tuh? Tepat waktu bukan budaya kita. Ya kan gitu-gitu saya. Jadi temenin lah. Iya udah nggak usah ditemenin lah. Ternyata tiba-tiba ngomong yang tepat waktu. Sumimasen. orang Jepang. Ternyata orang Jepang nih, pantas tepat waktu. Iya, transferan kereta mahasiswanya. Itu dari si Fajar. Tapi nah kita nggak berhenti sampai sini nih. Oh, ada lagi nih. Ada lagi. ya. Untuk kalian yang nggak setuju sama ngomong kasar tadi, tongkrongan tadi manapun, kalau kita mah biasa aja ya. Maksudnya kita yang ngomong kasar, tapi kita nggak ngajak orang lain buat ngomong kasar ya. Di tongkrongan doang ya kan. Lihat situasi. Nah untuk kalian yang anti berkata kasar atau mungkin pengen kebiasaan berkata kasar tersebut hilang gitu, ada caranya nih dari WikiHow. Waduh. Cara menghentikan kebiasaan berkata kasar. Mulai berhenti berkata kasar. Itu caranya salaman. Caranya salaman. Coba. Anjing. Wah, berhenti juga. Gila. Gila. Nggak bisa cuy. Harusnya tadi lu tetap lanjut. Kenapa? Ini harus hitam. Oh ini harus iya. putih. Lu harus salaman sama orang kulit hitam berarti. Nggak bisa sama gua. Oh iya benar. Orang Asia tidak bisa menggunakan kata kasar. Masuk akal kali ya. Kalau mau berhenti ke Amerika dulu. Iya, kamarnya dulu. Ketemu orang Afrika Amerikan. Yang kedua, cari tahu dan hindari apa yang menjadi pemicu Anda naik mobil. Gambarnya orang naik mobil. Mungkin ini macet. Iya. Kan lagi macet. Berarti pemicunya macet dong. Enggak, kita caranya kalau di sini kita harus megang setir sama mangap. Oh iya. Kalau sesuai. Biar nggak bisa ngomong. Kalau gitu. mangap doang kan kita nggak bisa ngomong. Bener, cuma- Anjing. Nah, itu barusan anjing tuh sebenarnya, cuman gara-gara mangap doang nggak bisa. Iya. Sebenarnya nggak harus di mobil juga bisa.
Bisa banget. Iya, dong. tapi tadi gambarnya di mobil. Oh, iya. Harus ngikutin WikiHow dong. Oke, Valid. bener. Dan harus macet juga. Gunakan uang sebagai hukuman atau imbalan. Tapi tidak bisa juga Ntar sebenarnya. dulu, Sus. Bisa. Setiap misal kalau imbalan kalau kita ngomong kasar sehari dapat duit berapa gitu. Oh, dapat duit. Ntar dulu, tapi yang ngasih duit siapa? Iya. Ini sih yang gue tangkap kalau lu ngomong kasar berarti lu harus ngisihin duit lu, jadi uang lu berkurang gitu loh. Bisa, itu Kayak bisa. gitu. Tapi untuk orang kaya tidak berlaku. Iya. Saya ingin berkata kasar sebanyak Iya, mungkin. bener. Taruh aja. Anjing bangsat entot. Waduh. Wah, ya taruh nih. Pakai pistol. Oh iya. Tapi kembali lagi ke gambarnya, Oh, iya. harus ikuti instruksi visual maupun tulisan. Iya. Ini swear jar, artinya swear kan mengumpat ya. Berarti iya. intinya toples ngomong kasar. Kita harus punya toples yang ngomong kasar. Kalau kita nggak punya toples yang ngomong kasar, kita nggak bisa sembuh dari kebiasaan ini. Namanya doang tapi ya, Iya. jangan beneran. Yang pertama nih, beri hukuman fisik kepada diri Anda. Tidak berlaku juga untuk Tidak. orang-orang binaragawan yang Oh iya, badan besar-besar. benar. Anjing gitu. Iya, gambarnya kan ini di gambarnya pakai karet. Heeh. Ingat karetnya harus hijau. Oh iya. Kalau misalnya karetnya merah, kita malah makin berani. Merah kan berani tuh. Oh, iya. Malah kita makin tambah pengen ngomong kotor. Dijepret, anjing, kesakitan dia malah. Ya, kesakitan malah ngomong kasar dong. Iya dong. Kalau hijau nih berhasil nanti. Wah, paradoks berarti. Anjing, waduh ngomong lagi. Anjing, ngomong lagi. Tapi nggak, kalau Sakit pakai kan? hijau, Nggak sengaja ngomong. kalau pakai hijau tetap sembuh kita. Oh iya. Karena digambar begitu. Oh iya. Iya. Biasanya hijau-hijau identik herbal. Iya, herbal, alam, Alam. gitu. Jadi dia merasa tenang gitu. Relax. Dijepret, wah, Gila. rumput. Ngefly dong. Rumput gitu. Yang kelima, bayangkan orang yang Anda sayangi atau takuti ada di dekat Anda. Jadi kalau ada orang yang lu sayang, orang yang lu takuti dalam artian mungkin segan gitu, lu jangan ngomong kasar karena lu Oh, ngebayangin iya. ada orang itu gitu loh. Oh iya, Kayak misalnya gitu. kita sayang sama pacar kita kan, ngebayangin, tapi semalam dia sama Waduh, temen saya. tidak bisa. Anjing, nggak bisa tetap. Tapi sesuai gambar kita harus gini. Nah, gitu. Ini orang yang disayang mungkin. Oh iya. Orang kita harus bayangin gambar orang yang disayangin. Segini kita. Harus sesuai gambar. WikiHow tuh harus sesuai gambar. Namanya juga WikiHow. Ya. Iya. Bagaimana Wiki? Iya. Keenam, hindari media atau konten yang mengandung kata-kata kasar. Gambarnya apa? Gambarnya tempat sampah. Ada Bermusik. radionya. Ada radionya nyala. Berarti kita harus punya radio pertama. Ya, tempat sampah. Tempat sampah. Dan radionya harus nyala. Harus nyala. Nah, kita nyalain radio ya kan, anjing bangsat, kita mau ke tempat sampah, tek, langsung berhenti. Iya. Iya. Lagi selanjutnya, mengubah sikap. Oh iya, yang Mengubah yang sikap, tadinya begini jadi begini sikapnya. Iya, yang jadi begini. Harus ikuti gambar tetap ya kan, harus begini. Jadi, wah ngentot lu. Anjing. Tahan. Bikin luar biasa ya. Bakso tadi. Iya, babi. Oh babi, iya, boleh. Ini ada cara yang gampang, berpikir positif. Tapi selain berpikir positif harus gini. Oh iya, nggak bisa. Oh, Salah, iya. harusnya gini. Tangan. Nah, sorry. Tapi ini berlaku hanya untuk orang yang sehat. yang sehat. Iya. Kenapa tuh? Waduh. Oh iya. Waduh, tidak bisa. Maksudnya ini buntung nalar. Oh iya. Jadi nalarnya Udah buntung. nggak waras nggak ya, bisa saraf. mikir. Iya. Oh. Sarafnya buntung, saraf Sarafnya kenalaran. buntung. Iya. Tangannya mah punya. Iya, sarafnya doang. Ada nih, selanjutnya nih, gampang. Bersabarlah pada diri sendiri. Tapi nggak cuma bersabar, cuy. Apa tuh? Harus gini kita. Aduh. Harus gini kita nih. Sambil garuk-garuk. Iya, sambil garuk-garuk. Yang cuy. tangan kiri garuk yang di bawah. Paha. Oh iya, Pak. Dengan begitu kita bisa berhenti ngomong kasar ya, sama ngomong kotor ya, benar. Selanjutnya ada nih, sadarlah akan kebiasaan kasar Anda, tapi jangan cuma sadar, harus gini. Sambil membayangkan. Iya. Menyadari sesuatu. Dari sesuatu gitu. Ini kenapa tangan gue di sini ya? Gitu. Jadi dia sibuk mikir gitu tuh sampai lupa. Jadi dia nggak ngomong kotor lagi. Tapi kayak orang bego gini terus lama-lama ya kan. Selanjutnya nih. Bapak mikir apa, Pak? Waduh. Banyak banget tasnya. Jadi ada nih, gunakan kata lain sebagai pengganti kata kasar. Kata lain, coba ya kita. Sesuai di gambar. Oh iya. Oh, dah. Bebek. Iya. Oh iya. Bebek juga sebenarnya kalau sambil bebek kasaran. Coba ngomong bebek. Bebek. Noman. Iya lo gituin kasar cuy. Masa kita gituin orang tiba-tiba kasar. Tapi kalau misalnya diganti nih kata-kata yang di Indonesia biasanya nih. Anjing kita ganti apa ya anjing ya? Kelinci. Oh iya, kelinci lu anjing. Ya. Tetap bisa kasar kalau ngomongnya ngegas. Oh iya.
Oh, tetap bisa kasar kalau kita ngomongnya ke kucing, cuy. Tersinggung dia. Benar. Ya kan, kelinci lu. Miau 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 miau. Miau miau. Dikatain kelinci jadi kelinci tapi nanti. Itu nanti yang kucing tuh ada translate-nya. Oh iya. Bisa download bahasa kucing di e-book ya. Perluas kosakata Anda. Apa ini maksudnya? Kok kosakata kasar? Gak tahu. Ambigu sekali. Tapi kita bisa mencegah ngomong kata kasar dengan hanya membuka kamus, cuy. Dibuka doang tiba-tiba kita bisa berhenti ngomong kasar. Kamus bahasa kasar. Wah. Banyak iya. tuh. Anjing Memperluas. dari anjing bahasa Rusia, bangsat dari bahasa Yunani, dari bahasa Venezuela, malah tambah banyak kan nanti ya kan. Udah habis. Oh, udah Jadi habis. kesimpulannya kalau menurut gue pribadi, bahasa seorang cerdas atau jenius itu nggak diukur seberapa mereka sering ngomong kasarnya atau tidak ya. Pasti. Menurut gue malah ngomong kasar itu diterima atau tidaknya itu tergantung orangnya. Jadi nggak mesti orang yang tidak menerima kata kasar bukan berarti dia bodoh juga ya kan. Emang kebiasaan hidupnya aja dia nggak ngomong kasar gitu. Jadi menganggap hal kayak gitu tuh sesuatu yang tidak biasa. Kan ada beberapa tipe kan. Ada orang yang menganggap ngomong kasar biasa aja. Ada yang nganggep ngomong kasar itu biasa aja tapi dia nggak mau ngelakuin. Ada juga. Tapi ada juga yang orang yang menganggap bahwa ngomong kasar itu kayak sesuatu yang buruk gitu. Kalau menurut gue pribadi sih tergantung konteks ya. Balik lagi tergantung konteks. Kita tuh niatnya mau apa gitu loh dan ke siapa gitu. Dan di mana juga gitu. Soalnya kadang kata kasar tuh cuma kayak kata tambahan doang. Iya. Dan konteksnya sebenarnya biasa aja ya. Kalau sama sesama temen gitu misalnya. Bener. Cuma kayak kata tambahan. Ini 2 tambah 4 berapa sih? Oh, 6 bego. Nah, gitu doang biasanya kan? Gitu doang, tambahan doang sebenarnya. Nggak setuju ya? Nggak setuju soal orang yang ngomong kasar itu jenius atau cerdas. Disangkut pautin lah, sebenarnya nggak ada hubungannya. Jadilah diri kalian sendiri kalau misalnya kalian ngomong kasar konteks ya, konteks tongkrongan, konteks asik gitu, konteks komunikasi deket, dengan orang yang udah kenal nggak apa-apa. Iya, benar. Dan nggak ada hubungannya sama cerdas nggak cerdas, ya kan? Orang cerdas mas cerdas aja. Iya benar. Kalau menurut lu gimana, Cik? Sama kayak lu gua. Iya. Gitu. Gak perlu mikir ya? Nggak perlu mikir lagi. Tidak di briefing. Iya, benar juga. Ternyata gimana? Sama. Kayaknya udah aja deh. Sampai jumpa di BCD FM berikutnya.